dari tahun 74. Kita ada perjanjian dengan masyarakat di sini, Pak. Oke. Bahwa kita akan tumbuh bersama-sama. Tidak ada perusahaan yang bisa berhasil di tengah lingkungan yang gagal. Faktor unsur kemasyarakatan itu juga harus masuk di dalam perhitungan bisnis. Oh, nanti kalau untung kita bagi-bagi dia dikit. Bukan begitu. Apa nilai tambah yang kita bisa berikan buat masyarakat? Oke. Dan sepanjang 2 hari ini kan kita ngikutin semua rangkaian Freeport nih, Pak. Iya. Pertama datang, kita tanam pohon untuk melihat bagaimana reklamasi terjadi. Terus kedua kemarin 2 record dicatat ya. Selain konser di ketinggian, sama Pak Tony yang paling sama pembentangan bendera. Dan hari ini tadi kita upacara 17-an, dan saya untuk pertama kali melihat bagaimana keseluruhan peserta upacara ikut membaur di perayaan yang kita mau mere tadi, Pak. Gimana, Pak? Bisa di-create seperti itu acara-acaranya? Loh, itu memang gini, kita kan meng-create-nya adalah kita satu keluarga besar. Itu tagline-nya. Jadi kita betul-betul seperti keluarga. Jadi kayak acara-acara itu bukan top down instruction gitu. Tapi memang dari bawah mereka sendiri semua. Itu kerasa benar betapa mereka langsung tergerak untuk maju ya. Iya, jadi itu inisiatif karyawan semuanya. Ya kita fasilitasi tentunya ya. Dan itu inisiatif dari mereka sendiri. Akhirnya tinggal kita koordinir aja bagaimana dan kita fasilitasi. Disambut. Dan selalu setiap tahun tuh pecah macam-macam. Ada beberapa tahun yang lalu ada lomba yel-yel. Wah, itu juga menarik sekali lihat yel-yel. NKRI, harga mati. Dari unit-unit yang ada? Iya, dari unit yang ada. Yang tadi saya kerasa sangat tersentuh itu Indonesia mininya itu. Semua wilayah Indonesia dengan keragamannya terwakili dan semua diberi ruang untuk mengekspresikan keunikannya tadi. Karena memang kita kan ya seluruh suku di Indonesia ini ada di sini. Di Papua, di Freeport ini. Di PT FI sini. Ya 30.000 karyawan kita, termasuk kontraktor, itu dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ada. Semuanya terwakili. Dan secara kelompok-kelompok juga mereka ada paguyuban masing-masing. Ada Ikatan Keluarga Minang, ada Ikatan Keluarga Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Batak, dan lain-lain. Tapi itu hanya untuk pertalian, bukan menjadi eksklusivitas gitu ya. Tapi untuk mempererat di antara mereka, tapi begitu blended di PT FI jadi satu. Seperti yang tadi kita rayakan. Kita satu. Itu kemarin konser itu juga kan? Iya, kita satu. Nah, untuk konser yang kemarin kita nikmati bareng-bareng Pak Tony. Pilihan untuk memanggil slang di konser itu apa pertimbangannya? Ya, pertimbangannya sih ya memang slang kan salah satu grup rock yang legend ya. Yang paling terkenal lah di Indonesia ya. Penggemarnya banyak sekali dan karyawan-karyawan kita juga pasti senang lah kalau dengerin slang. Dan saya memang kenal anak-anak slang itu kan. Sama kakak makanya kemarin sangat intens. Jadi memang beberapa waktu lalu, 6 bulan lalu lah di tempatnya Bu Susi. Iya, Bu Susi. Di Pangandaran, ketemu kakak ngomong, gue mau bikin konser tuh di Grassberg. Lo kira-kira, mau tuh. Tertantang langsung kakaknya. Kan slang tuh senang tantangannya. Iya. Hal-hal yang baru itu mereka senang sekali. Jadi ya gayung bersambut, ya udah slang aja. Akhirnya jadwalnya mereka juga oke. Ketemu lah, udah jadi. Jadi itu kan di ketinggian 4.245. Itu dulu ya, kita medical check up dulu semuanya. Iya. Termasuk kita yang mau ikut konsernya kan? Enggak, yang slangnya lebih thorough lagi. Detail lagi ya. Jadi dicek semuanya. Takutkan kita safety kan yang terdepan di kita. Persis. Itu salah satu kerumitan yang kakak sebut di awal ya. Iya. Di sejumlah kekurangan yang ada kita memberikan yang terbaik di sini. Iya. Saya lihat Rido, Bim, sama Ivan tuh pakai oksigen bantuan. Ya karena kan tipis sekali ya. Iya, udaranya kan tipis sekali di ketinggian 4.285 itu tipis sekali dan apalagi drum gitu ya. Kan energinya keluar banyak. Wah, betul.
Bim-bim. Iya. Sama Jadi kakak memang harus pakai. dibantu oksigen. Iya, iya, iya. Dan itu kemarin pecah sih. Padahal kita sebenarnya dilarang tuh untuk berdiri kan. Iya. Tapi sama kakak Tapi ditantang kakak- untuk kemudian Pak Tony juga ikut Ya, tampil dan tapi akhirnya kemudian terbatas. Maksudnya Iya. berdiri kita terbatas. Habis itu langsung duduk tahu lagi. semua lah. Iya. Oke. Ngomong soal musik, Pak Tony kan sangat dikenal sebagai tidak hanya CEO, Chief Officer untuk eksekutifnya, tetapi Chief Officer untuk entertainment-nya. Ini bercandaan yang sebenarnya beyond dari leadership-nya. Pak Tony mengenal musik dan menggeluti musik sebenarnya dari mana? Oh, saya dari kecil, dari umur 4 tahun tuh saya udah nyanyi. 4 tahun? 4 tahun. Dulu kalau zaman dulu ada penyanyi cilik, Nanin Sudiar. Ikut dalam gelombang itu? Ya sama, satu angkatan gitu. I see. Sebagai penyanyi-penyanyi cilik. Tapi kemudian kan saya begitu udah mulai sekolah, berhenti nyanyinya. Tapi maksudnya sebagai penyanyi ciliknya itu nggak diteruskan. Nggak diterusin. Tapi terus kemudian belajar alat musik? Belajar alat musik, kelas 5 SD, dibeliin gitar orang tua. Saya belajar sendiri. Belajar sendiri, lihat kakak-kakak saya main, saudara-saudara saya main, saya belajar sendiri, akhirnya bisa main gitar. Kelas 6 SD dibeliin piano, belajar sendiri juga, akhirnya bisa main piano. Saya ingat begitu saya udah bisa main banyak lagu gitu ya. Akhirnya orang tua saya bilang, udah kalau gitu kamu dipanggilin aja guru datang ke rumah, mau nggak? Jadi dari awal minat sendiri itu dipanggil guru? Dipanggil guru datang ke rumah, suruh belajar do, re, mi, fa, sol, la, si, do, Saya bilang nggak mau dah saya kalau kayak Udah langsung? Udah akhirnya jadi saya nggak belajar, nggak bisa baca not balok. Tapi ya dia bilang nyesel juga. Tapi di era itu musisi idola yang ada di bayangan Pak Tony siapa? Sehingga mau main musik otodidak itu? Oh, saya sih kalau zaman saya masih kecil itu hampir semua lagu kita dengerin lah. Di rumah saya tuh ibaratnya dari pagi sampai malam lagi itu lagu terus yang muter. Ya kakak saya yang muter, ya ayah saya muter, ya ibu saya yang muter. Kaset ya, zaman dulu masih kaset. Jadi paparan untuk musik, musisi dan sebagainya itu non-stop tuh ya? Iya, terus-terusan ada. Jadi memang internalized tuh ya. Kalau ditanya siapanya ya The Beatles, ya Bee Gees pada saat itu ya. Kemudian udah mulai SMP, udah mulai dengerin lagu Led Zeppelin, Queen. Wah itu. Pokoknya semua jenis musik lah saya dengerin. Kalau dibilang ada berapa banyak lagu yang saya hafal, mungkin 2.000-3.000 ada. Wow, banyak sekali. Dan kemarin kan Faris kan membuka konser slang juga menyebut relasi Pak Tony dengan Mas Faris RM itu sejak remaja. Oh iya, bahkan. sejak dari tahun 70-an akhir loh. 70-an akhir. Jadi ketika remaja SMA bentuk kelompok musik juga? SMA. Satu SMA atau beda? Enggak, beda SMA. Tapi ya kita udah main sama-sama. Karena Faiz satu kelas sama kakak saya. I see. Dari situ. Tapi kakak saya bukan pemusik, jadi dia connect-nya dengan dari tahun 70-an akhir loh. Oke. Dan itu terjalin sampai sekarang. Terus sampai sekarang. Kemarin kita lihat konser yang di Prambanan Jazz itu dengan Faris, dengan Mas Mujiono, dengan Deddy Dukun. Iya. Dan itu menjadi reuni besar itu ya. Reuni besar kan itu ada grup gentleman ya, kita ada grup gentleman yang memang dibentuk beberapa tahun yang lalu. Nah untuk musik ini kan Pak Tony kan seorang profesional yang menghandle perusahaan besar dunia, bahkan itu bisa inline dengan kegiatan bermusik dan kontribusi musik untuk kerja-kerja profesional apa Pak? Oh kalau saya selalu menerapkan apa yang saya sebutkan sebagai memimpin perusahaan itu seperti memimpin satu band. Band. Kita sebagai pimpinan dari band, saya kan ada band Solid 80. Ya. Kita kan ibaratnya harus mengatur masing-masing personil itu kapan dominannya, kapan kemudian. Dia mengurangi. Iya, mengurangi kapan gitar harus solo gitar. Kemudian yang main drum. Saya bukan pemain drum, tapi kan kita mesti bisa mengatur si pemain drum supaya terjadi harmoni dalam satu band. Begitu juga dalam perusahaan. Saya mungkin bukan seorang ahli accounting. Saya juga mungkin bukan seorang ahli yang melakukan penambangan. Saya juga mungkin bukan seorang ahli dalam melakukan corporate communication. Tapi
Yang diperlukan adalah bagaimana mengatur semua bidang-bidang ini bekerja bersama, terjadi harmoni dalam perusahaan. Oke, untuk mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi peran-peran kepemimpinan di sebuah organisasi atau di perusahaan ini mirip dengan Ben dalam konteks memberikan ruang kepada mereka yang punya kesempatan atau punya keahlian di bidang tertentu. Ya. Dia muncul di porsinya gitu ya. Jadi it's about managing people sebenarnya. Memimpin perusahaan itu kan is managing people. Ya. Dan ini Tidak harus perusahaan tambang itu harus insinyur tambang atau perusahaan bank perbankan itu harus dari accounting atau fakultas ekonomi gitu kan. Ada banyak juga bank yang dipimpin oleh bukan orang dari ekonomi gitu kan. Yang menarik Pak Tony kan backgroundnya sarjana hukum ya, kalau S1-nya di UI ya. Lalu kemudian sampai ke industri ini perjalanannya gimana Pak? Wah panjang juga perjalanannya. Ada tahapan-tahapan atau momen di mana Pak Tony kemudian bisa masuk ke pertambangan? Iya, jadi saya dulu kerja pertama di oil and gas. Oil and gas? Dari oil and gas. Lulus kuliah itu? Ya, lulus kuliah kerja di oil and gas, Arco ya pada saat itu. Habis itu pindah kerja ke bank. Oh, ke bank? Nggak ada hubungannya kan. Pindah kerja ke bank, kemudian dari bank saya pindah ke sektor telekomunikasi. Oke, ya. Saya pernah kerja di Bakri Telecommunication. Oh, Bakri ya, oke. Pacific Satelit Nusantara juga pernah, perusahaan satelit. Nah dari situ saya baru masuk ke Freeport. Ngelamar. Jadi in-house lawyer-nya Freeport. Oh, in-house lawyer. Iya, jadi attorney-nya Freeport lah istilahnya kita. Itu tahun berapa, legal department. Tahun 2001. 2001, oke. Saya kerja di Freeport 2001 sebagai in-house lawyer, masuknya sebagai senior attorney lah pada saat itu. Kemudian diberikan tanggung jawab tambahan sebagai legal manager, kemudian diberikan tambahan tanggung jawab sebagai Vice President Legal and Government Relations. Tambah lagi corporate communication dimasukin jadi senior Vice President. Pernah juga menangani security juga. Jadi dari senior Vice President jadi Executive Vice President sekaligus direktur, kemudian saya pindah. Oh, ke perusahaan saya lain. ke Vale. Vale, ya. Ya, jadi CEO-nya Vale. Betul. CEO-nya Vale, dari Vale saya ke RAPP ya, jadi Preskom dan Dirut juga di RAPP. Sempat pernah megang juga tambang di Banyuwangi itu yang jadi Merdeka Copper and Gold sekarang. Akhirnya balik lagi ke Freeport. Oke. Kayak cinta pertama kayaknya dengan tambang. Tapi bukan cinta pertama, istilahnya adalah ini Freeport udah kayak keluarga Pak. Jadi walaupun saya pindah dari Freeport, tetap aja komunikasi dengan Freeport, dengan manajemen Freeport, dengan Richard Atkerson itu tetap jalan. Maksudnya komunikasi yang cukup intens lah ya gitu. Tetap. Makanya saya bilang ini Freeport ini seperti keluarga Pak udah. One big happy family lah. Dan kelihatan happy semua ya. Apalagi kalau CEO-nya udah ya seperti tadi kan gitu, kita makan siang sama karyawan-karyawan di mess hall gini. Itu bagian dari ini loh, ini keluarga semuanya. Semua diterima. Semua diterima. Dan dengan sabar Pak Tony melayani. Ini nggak ada perbedaan. Kita makan lontong sayur yang itu sama makanan. Yang namanya makan kan sama, dia boleh pilih juga, bisa pilih. Pak Tony tadi makan apa? Tadi saya makan bakso, ada. Bakso yang antrian paling panjang dan. Makan bakso aja, nasi kuningnya juga. Ya, nasi kuning sebagai perayaan ulang tahun atas syukur. Somainya juga, sama lontong sayur. Mirip kita Pak, cuman saya nggak makan yang somainya tadi. Saya lontong sayurnya, sambelnya pedas sekali. Jadi kesamaan sebagai anggota keluarga itu yang kemudian makannya pun sama, duduknya juga sama. Tadi nggak ada tempat khusus buat Pak Tony? Enggak. Dibiarkannya nyari sendiri gitu. Beberapa tahun yang lalu, ulang tahun Freeport yang ke 54 atau 55 ya, kalau nggak salah 55. Itu saya yang melayani. Saya datang ke mess hall yang di Tembagapura, saya melayani, saya ajak direksi yang lain ikut juga melayani. Jadi kita yang serve, mereka kan ngantri gitu, taruh makanan. Terus jadi, ketika mereka tahu, dikasih tahu, pokoknya kalau dia diem aja, kita udah taruh nasi, dia diem aja berarti minta tambah. Itu kode? Iya. Dan itu ternyata kaget juga saya, banyak makannya rata-rata. Tambahin masih diem. Tambahin lagi masih diem juga.
Berarti lolos nih sebagai services di hospitality. Hospitality-nya bagus. Mereka kaget nggak lihat Pak Tony tiba-tiba melayani itu? Ya kan saya pakai pakaian ini, pakai jadi pakaian kayak koki penyamaran gitu. ya. Jadi nggak menyamar ketat. sih, cuman pakai karena harus gitu kan. Oke. Ya. Jadi rambutnya harus tertutup kan gitu kan, harus pakai celemek. Oke, itu bagian Ya dari memang upaya nggak membangun. diumumkan, ya kaget juga begitu tahu kaget. Bagian dari untuk membangun sebagai keluarga tadi Pak, Iyalah, ya. ini Yang kita keluarga melayani, besar. untuk bisa menerima, menghadirkan kegembiraan yang sama gitu ya. Iya, begitu pun juga hubungan kita dengan serikat pekerja. Saya bilang saya ini kayak bapaknya serikat pekerja dan tim manajemen. Saya tidak memihak manajemen, tidak memihak serikat pekerja. Dari posisi Mereka yang silakan bernegosiasi perjanjian kerja bersamanya. Ya saya sebagai orang tuanya kan. melihat keadilannya kah, Iya. kegembiraan sama kah. Iya. Oke. Dan relasi yang kemudian terbangun itu, Pak Tony nggak merasa canggung tuh? Bisa hadir di semua. Enggak, saya nggak merasa canggung. Iya. Udah kebiasa jadi musisi juga. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa, kita juga kan dulu di jalanan juga. Oke. Jadi merasakan memang betul Iya. bagaimana pengalaman itu. Jadi ya? kalau ibaratnya mau membatasi diri, ya enggak kali. Oke. Dan itu tercermin sih. Tentu tetap ada Rules-nya ya, etika sopan Persis, santun tetap ada, tapi kalau dibilang mau membatasi diri, ya enggak. Enggak ya. Makanya orang dengan sangat mudah tiba-tiba Pak Tony jalan pun, Pak minta foto, minta salam, dan berhenti Iya, dengan. kenapa enggak kan juga, kita kan enggak rugi juga. Betul. Nah, sekarang soal Freeport Pak, ini kan upaya yang dilakukan Freeport ini setidaknya kan diapresiasi oleh negara dengan sangat baik. Dan kemarin kita lihat ke bawah tanah tuh Pak. Bagaimana open pit sudah berakhir dan sekarang lagi di bawah tanah itu dilakukan. Kapan posisi yang bawah tanah itu akan sama volumenya dengan yang di open pit Pak? Sebenarnya sih dalam waktu dekat ini udah sama ya. Udah sama. Dalam 1-2 bulan ke depan mestinya udah sama. Jadi pada saat open pit itu kita rata-rata memang sekitar 200.000 ton per hari. 200.000. Pernah mencapai 240.000 ton per hari. Oke. Sekarang ini tambang bawah tanah sudah 210.000. Wow. Oh, udah mendekat ya. Sudah sangat mendekat dan dalam beberapa hari sudah mencapai 230.000. Tapi belum stabil di 230.000 per hari. Jadi udah sama sebenarnya. Practically udah sama. Dan tambang terbuka juga nggak selamanya 240.000. Pernah juga cuma 200.000. Ada tahun-tahun di mana dia cuma 200.000 ton per hari. Iya. Karena kan tidak optimal lagi ya. Iya. Jadi naik turun juga. Kan tergantung kadar yang dan kemudahannya gitu ya. Iya. Nah, tantangan kalau operasi di bawah tanah itu apa Pak? Tantangannya memang investasinya pasti lebih besar. Jauh lebih besar. Ya. Tapi kan kalau di tambang terbuka tuh ada batuan yang harus dikupas ya. Persis. Batuan penutup atau overburden. Kalau di batu bara tuh kan ada yang stripping rasio ya. Sebelum dagingnya bisa diambil, atasnya dilepas. dilepas. Kayak kelapa kalau Pak Tony bisa. Kalau open pit itu ada overburdennya sehingga material yang contoh lah misalnya 200.000 ton per hari. Itu bijinya. Tapi material yang ditambang tuh bisa 1 juta. Sih. Yang 800.000 itu adalah batuan penutup, bukan biji. Nah kalau ditambang bawah tanah ini langsung ke dagingnya. Ke dagingnya, oke. Jadi investasinya besar, tapi kemudian nggak ada overburdennya. Jadi ya biayanya sih relatif hampir sama. Oke, tapi kerumitannya mungkin teknologi paling ya Pak? Teknologi yang paling rumit dan ya investasi di awalnya besar sekali. Dan jangka waktunya panjang Pak. Kita mendevelop tambang bawah tanah GBC dan DMLZ yang kemarin kita tengok itu mulai tahun 2004. Udah 20 tahun hampir. Mulai bangun AB Tunnel tadi, terowongan Ali Budiarjo, itu mulai tahun 2004. 2004, ya. Kita bangun infrastrukturnya yang di sini nih. Ya, dari bawah ya. Infrastrukturnya mulai kita bangun dari 2004, baru ditambang 2016. Oke. 12 tahun diperlukan. Baru bisa dilakukan operasi untuk penambangannya ya. Dan kemarin kita lihat sejumlah operatornya itu jauh ya jaraknya di tempat yang remote ya. Dia bisa di tempat yang nyaman. Semua pakai teknologi nggak usah pakai helm, paling mutakhir, ya. Nggak usah pakai sepatu safety, nggak usah pakai Savox. Ya. Dan saya kaget banyak perempuan di sini dan anak muda. Justru lebih banyak perempuan. Ada alasannya Pak? Kenapa perempuan?
mereka lebih teliti ya. Oke. Untuk kerja-kerja yang Iya. itu ya, alat-alat itu. Dan ya. pada saat tambang terbuka juga kita yang truk 300 ton itu operator perempuannya ada 30 atau 50 orang. Lebih teliti, alat mungkin juga lebih Iya, tidak mudah rusak atau betul betul. sekali, betul sekali. Oke. Lebih care ya atau Iya. lebih hati-hati. Lebih halus lah. Lebih halus. Oke. Kalau mobil mungkin kalau istilahnya kalau jual mobil ada ex dokter gitu kan. Dokter perempuan lagi. Itu pasti harganya agak lebih murah. Dan ini terbukti di tambang pun demikian ya, Pak? Iya. Oke. Lalu untuk capaian yang tadi cukup besar ya, sudah membalikan apa yang open pit, sekarang sudah setara dengan yang underground. Sekarang ada tantangan juga dari pemerintah yang cukup besar soal smelter. Dan Pak Presiden kan juga memberi apresiasi cukup besar waktu kunjungan 2 bulan yang lalu ya ke Gresik ya. Perkembangannya sejauh ini gimana Pak? Dan apa ke depan Pak? Sampai dengan saat ini sudah 75%. Sampai akhir Juli ya. Oke. 75% dan kira-kira mungkin setiap bulan itu bisa tambahan 2% lah. Oke. Sampai akhir tahun kira-kira? Sampai akhir tahun diperkirakan 90% tercapai. 90% dari progres keseluruhannya. Tapi konstruksi fisiknya akhir tahun diharapkan selesai 100%. Jadi bangunannya semuanya sudah berdiri. Tinggal menyambung-nyambungnya. Fine tuningnya ya. Nah itu istilahnya pre-commissioning dan commissioningnya. Jadi diharapkan mulai beroperasi itu bulan Mei 2024. Mei 2024. Sebulan setelah ulang tahun Freeport ke-57 itu ya. Iya. Dan setelah operasi bayangannya apa Pak yang akan berkembang atau apa yang akan tumbuh di sekitar smelter itu? Diharapkan sih karena kita nanti akan memproduksi. Sekarang kan produksi kita konsentrat tembaga. Nantinya kan kita kan produksi katoda tembaga. Katoda tembaga ya. Lempengan lah, lempengan tembaga. Kalau konsentrat itu dalam bentuk meter. Kalau konsentrat kan pasir warnanya hitam, pasir halus warnanya hitam. Ini udah lempengan nih yang. Ini udah lempengan tembaga 1 meter kali 1 meter. Dan emas batangan dan juga perak batangan. Itu produk akhirnya nanti. Jadi seluruh konsentrat PTFI akan bisa dimurnikan di dalam negeri dengan hasil yang tadi saya sebutkan. Dan harapannya adalah industri yang membutuhkan itu sebagai bahan baku itu perlu muncul. Agar supaya serapan atas produksinya ini nggak diekspor gitu kan. Kalau nggak kan terpaksa harus kita ekspor kalau demand di dalam negerinya nggak ada. Iya. Berarti kan nilai tambahnya kan yang menikmati di luar negeri lagi. Ya. Jadi memang perlu industri hilirnya tumbuh dan harusnya sih bisa tumbuh ya. Karena melihat prospek ekonomi Indonesia ke depannya yang diperkirakan oleh banyak lembaga research akan menjadi nomor 4 di dunia di tahun 2045. Harapannya ya bahwa dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi dan makroekonomi lainnya yang bagus, bisa adanya bahan baku di dalam negeri, adanya tenaga kerja yang cukup, adanya tenaga kerja produktif ya, usia produktif dan bonus demografi Indonesia ya. Dengan beberapa kemudahan investasi, ya secara teoritis itu mestinya banyak yang mau masuk. Hanya persoalannya adalah bagaimana memungkinkan itu segera tumbuh bersamaan dengan smelter yang akan selesai ini. Ketika Mei produksi plus bulan berapa dia akan bisa menghasilkan? 100%-nya akan di Desember 2024. Jadi itu kan bertahap. Mulai operasi, mulai produksi, mungkin mulai operasi ignition on katakan. Tapi produksi katoda tembaganya mungkin sekitar 6 minggu setelah mulai operasi. Dan menaikkan produksi secara bertahap 100%-nya di bulan Desember 2024. Jadi ada cukup waktu sebenarnya bagi pemerintah dan instansi terkait untuk menyiapkan industri turunannya untuk menyerap produksi smelter itu. Dan harapannya adalah mungkin yang perlu di-improve ya adalah kemudahan berinvestasi. Di Indonesia, ease of doing business kita perlu tingkatkan lagi supaya bisa bersaing sama negara lain. Dan kalau yang tadi bahan bakunya kan sudah ada, angka-angka makroekonominya bagus. Sudah mendukung. Tinggal ease of doing business-nya. Sehingga mereka yang mau menanamkan dana atau memulai usaha di sini
itu merasa lebih dipermudah lah. Oke. Sekarang sudah cukup baik kan dari tingkatannya, mungkin sekarang Indonesia di sekitar 73 ya. Oke. Ranking 73 dunia. Ada Tapi kan kalau improvement bisa ya? dinaikin lagi kan lebih bagus lagi. Persis, ya itu. Jangan sampai kita kalah sama tetangga-tetangga kita, Vietnam, Ya. Thailand gitu. Ya. Dan itu kayak tantangan yang ada di depan mata, potensinya kita ada, kalau kita nggak bisa menghadapi tantangan itu mungkin juga akan pergi juga itu. Iya. Dan sekarang kan Kementerian Investasi udah betul-betul membuat terobosan-terobosan lah ya, Persis, ya. untuk percepatan investasi. Gitu kan. Contoh angka-angka investasi tahun lalu kan targetnya 1.200 triliun, tercapai ya. 1.207. Kemudian tahun ini targetnya ditingkatin oleh Pak Presiden 1.400 triliun. Wah, kerja Semester keras pertama lagi. tuh udah 48-49% tercapai. Jadi kelihatannya bisa tercapai Akan juga. di akhir tahun ya. Wow. Pak Bahlil ini yang Pak kemarin Bahlil. ke Ya, sini kebetulan juga. kan nih. saya di Kadin Wakil Ketua Umum Bidang Investasi. Jadi ya Jadi tinggal kita mau bekerja erat bersama-sama untuk bagaimana kita promosikan Indonesia di luar negeri. Oke. Karena foreign direct investment itu memang sangat diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Persis, ya. Dan Domestic sebenarnya- investment juga penting, tapi FDI berarti ada uang masuk lagi tambahan kan? Ya. Dan dana dari luar sebenarnya juga cukup banyak kan yang Cukup banyak. mencari tempat di mana dia bisa berkembang dan punya potensi untuk tumbuh juga ya. Kalau Pak Tony, kita ngomong soal Freeport lagi. Pak Tony kan 2008 ya menjadi CEO di 2018. 2018 betul. Lalu apa sebenarnya value yang dikedepankan di Freeport ini kemudian bisa menggerakkan seluruh tim, dan kayak tadi setelah satu keluarga terus ada tujuan yang mau dicapai nih, kita bisa menuju ke situ. Nilai-nilai apa Pak yang diperjuangkan dan jadi pegangan? Kita menerapkan ada yang namanya sincere ya. Sincere. Safety, integrity, Integrity. commitment, respect, and excellence. Oke. Jadi kalau di zaman dulu itu masih safety saja. Oh, pokoknya segala sesuatu harus Aman. safety. Keselamatan harus Safety didahulukan. Safety first, safety. Ini nggak lengkap kalau cuma safety aja. Harus Gabung. dilengkapi dengan integrity, commitment, respect, excellence. Jadi nilai-nilai ini terus kita tanamkan pada seluruh karyawan, dan bukan hanya sekedar menjadi slogan atau bukan hanya sekedar untuk dilakukan dalam pekerjaan di kantor, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Oh, diinternalisasikan. Contoh lah misalnya safety. Safety itu mulai bangun tidur di rumah pun juga udah mulai. Harus safety. Ibaratnya kita pada saat bangun tidur mau ke kamar mandi, ya hati-hatilah kita di kamar mandi, jangan sampai kepleset. Jadi dimulai dari bangun tidur. Bukan hanya dari diri kita sendiri, diri kita sendiri dan dari mulai bangun tidur. Begitu juga nilai-nilai lainnya. Oke. Itu saling melengkapi satu sama lain, makanya saya sering mengatakan kita ini satu keluarga besar. Keluarga besar itu dalam keluarga kan kita saling mengingatkan, saling menjaga, ada respect di situ, ada kasih kesulitan di situ. Anggota keluarga, kesulitan bersama. Iya. Kebanggaan satu, kebanggaan bersama. Saling mengingatkan. Begitu juga kayak di dalam pekerjaan kita kan saling mengingatkan, jangan gitu, hati-hati dan lain sebagainya. Nah ini nilai-nilai itu yang kita terus kedepankan, dan yang pasti adalah saya juga berusaha menerapkan apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro ya. Tuturi Handayani, Sing Madio Mangunkarso, Sing Arso Sing Tulodo. Jadi kombinasi antara ke depan ya kita memberi contoh yang baik. Ya. Teladan. Di tengah kita juga mendorong, menyemangati. Dari belakang kita betul. Jadi tiga-tiganya harus tetap dijalankan. Terkadang kita ada di depan, terkadang kita sebagai pemimpin ada di tengah, terkadang kita juga di belakang. Kebetulan cocok gitu loh dengan yang saya yakini. Nilai yang diperjuangkan dengan yang Pak Tony yakini. Dan itu penerapannya kalau ada satu yang mungkin lewat atau terlupa, itu sebagai anggota keluarga dengan keinginan memperbaiki dan mengembangkan dia mengingatkan biasanya. Iya, itu dia. Dan itu dalam level-level kepemimpinan berikutnya juga seperti itu. Ada kepedulian ya sebagai sebuah
anggota di keluarga yang besar gitu ya. Jadi kalau saya datang ke sini, kita misalnya ke job site sini, kita istilahnya job site ini. Kita nggak bilang Tembagapura saja karena ada daerah kerja di Kuala Kencana, ada di Port Side juga. Adil lah ya. Jadi kalau kita bilang, oh mau kemana? Timika. Oh berarti cuma di sana aja, di bawah aja dong. Nggak ke Tembagapura. Jadi kita bilangnya job site, area kerja gitu kan. lebih apa netral juga kan? Netral. Area kerja. Area kerja. Nah di job site itu ada beberapa tempat. Bisa ke Jadi kalau setiap kali saya ke Tembaga. job site sini adalah ya biasa kita kumpul, makan sama-sama. Bukan mimpin rapat terus enggak, itu udah enggak, itu lewat online aja, lewat Zoom, lewat Teams. Ya. Pertemuan Jadi fisik lebih kepada membangun pertemuan fisik yang ngobrol santai kita sambil makan, informal ngobrol. umumnya ya. Itu lebih efektif menurut Ya. saya. Dan saya lihat Pak Tony cukup kerap, bahkan sangat sering ke Freeport atau ke job site ya. Setahun Sering. bisa 12 Ya 15 12-15 kali lah. Itu salah satunya untuk membangun Iya. relasi kekeluargaan dan kepedulian itu. Pada saat COVID juga kan, pada saat COVID ya kita isolasi Tembagapura. Ya, 4 bulan. Kita isolasi, orang nggak boleh masuk, dan kalau dari sini mau keluar, Harus nggak ada janji untuk bisa dimasuk lagi dia. Jadi yang nggak ada dalam sini semuanya kita isolasi. Begitu udah kita sepakati buka isolasinya, langsung saya terbang dari sana. Dalam pertama situasi kalinya. COVID. Bulan Agustus saya masih ingat. Saya terbang ke sini, ketemu sama karyawan-karyawan. 4 bulan setelah tegang-tegangnya COVID itu. Ketemu sama karyawan-karyawan yang ya nggak seluruhnya tentu, tapi saya datangi termasuk sampai di Port Side. Ke job site lah ini ya? Ya, seluruh job site, Kuala Kencana, Tembagapura, sampai di Port Side, di pelabuhan situ. Termasuk saya kunjungi rumah sakit yang di sini, dokter-dokter, suster-suster yang membantu penanganan COVID, memberikan apresiasi dan itu tadi, dukungan moral pada mereka. Itu Turi Handayani tadi Pak ya? Iya. Memberikan dukungan langsung di Langsung. situasi yang Dan sangat itu darurat waktu itu. bisa untuk meningkatkan moral dari karyawan-karyawan juga semua. Dalam situasi sulit, nggak ada alasan tuh Pak Tony tidak datang ke sini berarti ya? Justru dalam situasi sulit saya datang. Dan itu pasti diingat sebagai anggota keluarga, lihat bapaknya datang ketika dia sedang dalam kesulitan, itu umumnya melekat sih. Dan memang ya, ibaratnya banyak yang bilang, ngapain dia datang? Maksudnya ngapain saya datang ke sini? Situasi masih susah, darurat. Susah, darurat, Pak. Bahaya. Mudah terinfeksi dan lain sebagainya kan. Menanggapi itu Pak Tony komentar apa? Tapi ya gimana, saya memang harus saya lakukan ya dengan protokol yang sangat ketat. Nggak pernah lepas masker, tangan terus, pokoknya semua protokol itu dilakukan. Itu bentuk kepeduliannya pada. Tapi yang penting saya harus datang ke sini. Dan ditangkap itu sebagai bagian dari kebersamaan tadi di keluarga kalau kita ngomong di awal tadi ya. Nah soal kepedulian juga, selain diterapkan di organisasi, di perusahaan ini dan Freeport kan melakukan kepedulian sosial yang cukup luas ya. Dan cakupannya kalau kemarin Pak Tony cerita kan, tidak hanya untuk sosial, pendidikan, olahraga bahkan, selain juga untuk wilayah ya, untuk reklamasi dan sebagainya. Apa komitmen yang sebenarnya ingin ditunjukkan dengan itu semua? Saya selalu, jadi gini, PT FI itu, Freeport Indonesia udah ada di Papua dari tahun 67. Ya. Mulai konstruksinya. Tahun 73 mulai beroperasi. Jadi udah 50 tahun, udah 56 tahun. Ya. Dan dari dulu, dari awal mulai operasi. Dari tahun 74. Kita ada perjanjian dengan masyarakat di sini. Bahwa kita akan tumbuh bersama-sama. Jadi kepedulian itu sudah dari sejak berdirinya Freeport Indonesia. Kepedulian pada masyarakat. Dan saya juga memang meyakini bahwa dimanapun saya berada, itu harus memberikan nilai tambah lebih bagi masyarakat. Itu nilai kalau dalam saya pribadi masuk di satu perusahaan itu sudah peduli pada masyarakat, nilainya 10 misalnya. Kalau saya masuk ke perusahaan itu harus naik lah. Ke 11 atau ke 12. Nggak boleh cuma 10 aja. Apalagi turun. Kalau cuma 10 aja saya nggak berguna. Nggak ada hanya untuk pemegang saham saja. Ya berarti saya nggak berguna juga. Hanya berguna buat pemegang saham. Yang tidak ada perusahaan yang bisa berhasil di tengah lingkungan yang gagal.
Itu keyakinan yang Iya. Pak Tony pegang ya. Jadi there is no company that can prevail in the In the community that fail. Di tengah masyarakat yang gagal. Jadi tetap harus. Jadi memang program-program kemasyarakatan kita itu memang terus kita tingkatkan. Dan itu kayak tumbuh bersama di tempat Iya. di mana PT FI itu punya usaha di situ ya. Kayak ada sekolah sepak bola Ya. sekarang. Dan banyak pemainnya udah diincar untuk tim utama itu. Iya. PT FI juga mensponsori PSSI sekarang. Timnas ya. Tim ya PSSI lah Ya kita PSSI ya. Timnas. itu ya. Ya, ini kan bagian dari kita melakukan satu apa yang bisa kita berbuat lebih lagi buat masyarakat. Ya. Kalau buat pemegang saham ya udah pasti itu ada dalam business plan. Tapi Ya. business plan kita juga mengincorporate atau memasukkan itu faktor-faktor yang tadi. Jadi dalam perencanaan bisnis kita faktor unsur kemasyarakatan itu juga harus masuk di dalam perhitungan bisnis. Itu bagian kalau dalam Bukan, konteks nanti kalau untung kita bagi-bagi dia dikit. Nggak Bukan begitu. Memang sejak awal sudah Jadi menginternalize external factors tadi. Oke. Mau bikin pabrik ini, ini bagaimana masyarakat? Apakah mereka dapat Bukan bikin pabrik aja dulu, ntar masyarakatnya nanti aja lah kita bikin. Nggak begitu. Sejak Apa awal nih? memang sudah dipikir. Apa nilai tambah yang kita bisa berikan buat masyarakat? Oke. Dalam konteks sebuah industri itu kan kayak sustainability-nya juga terjaga kan? Ya, kira-kira seperti itulah. Ya, lingkungan di sini adalah masyarakat dan alam itu sendiri juga. Persis. Tidak ada perusahaan yang berhasil di lingkungan yang gagal. Itu makanya juga kita melihat semua alam di sini dirawat dan tidak ada yang dihancurkan untuk kepentingan yang bukan industrinya kan. Industrinya kan nanti dikembalikan. Kota Kuala Kencana itu kita bangun dengan konsep pohon yang ditebang hanya untuk bangunan yang dibangun. Ya, persis. Jadi bukan diratain Ratakan semua, dulu, bangun baru ditanamin lagi. Enggak. Hanya yang akan dipakai untuk bangunan Di yang pinggir jalan udah langsung hutan. Ada pedestrian walk gitu ya, tempat jogging, tempat jalan kaki. Habis itu udah hutan alam. Ya. Hutan alam, hutan primer. Ya. Kayaknya IKN perlu belajar dari sini tuh, Pak. Sudah. Oh, sudah. Sudah. Oh, oke. Sudah. Saya paparan ke tim IKN. Setelah itu mereka juga datang ke Kuala Untuk Kencana. melihat bagaimana prosesnya dulu. Jadi memang itu kan Kota Kuala Kencana kita bangun sebagai salah satu kota dengan wawasan lingkungan yang terbaik ya pada saat dibangun. Nggak ada kabel tuh? Nggak ada kabel di luar. Persis. Sewage sistemnya juga sudah terencana dengan baik. Di belakang rumah 20 meter itu udah langsung hutan. Ya. Pernah PON maraton di Kota Kuala Kencana. Dan itu semua pelarinya merasa sangat senang. Dapat oksigennya banyak sekali. Betis. Dan untuk IKN kemarin spesifik apa yang Pak Tony sampaikan? Ya itu bahwa ini kota dibangun dengan wawasan lingkungan. Dan sudah ada contohnya. Yang dibangun, pohon yang ditebang hanya untuk daerah yang dibangun. Dan ini jadi proses yang kemudian orang bisa membangun tanpa menghancurkan ya? Iya. Kalau di tempat-tempat lain kita lihat perumahan kan diratain dulu semuanya. Bahkan danaunya ada dibangun, baru ditanamin lagi. Jadi ini bentangan yang ada dimanfaatkan. Dipertahankan semuanya. Semuanya baru digunakan untuk kebutuhan yang memerlukan bangunan saja yang kemudian dilakukan pengangkatan tanaman dan sebagainya ya. Kalau dalam sisi yang sosial Pak Tony, kan kita melihat tadi karyawan ya, banyak yang dapat manfaat dari teman-teman di Papua sini juga komposisinya juga cukup besar. Lalu bisa dijelaskan sejauh mana penerimaan atau jumlah karyawan di PT FI ini menampung teman-teman dari Papua dan ada banyak isu kan soal karyawan dari atau pegawai dari luar. Bisa dijelaskan Pak? Itu karyawan kita 41% asli Papua, orang 41%. Asli Papua. Tadi kita banyak ketemu di tempat kita makan tadi. Dewan direksi ada 1 orang Papua. Vice President kami ada 9 asli Papua. Managerial itu ada sekitar lebih dari 150 managerial level. Jadi itulah hasil kerja keras kita juga selama berapa puluh tahun di sini untuk bisa meningkatkan Carbon Papua. Dan
kedepannya akan kita tingkatkan. Tingkatkan. Dan terbukti loh, yang kapal tambang bawah tanah itu kemarin Hengki Rumbino, usianya masih di bawah 50 tahun, senior vice president kita yang tambang bawah tanah, lulusan ITB dan banyak lagi. Banyak lagi yang lain-lain yang betul-betul bertanya. Jadi Papua bisa berkompetisi dengan saudara-saudara kita dari pulau lain di Indonesia. Dan untuk kepentingan mendapatkan sumber daya itu, Freeport sendiri mengembangkan mereka atau memberi kesempatan mereka untuk belajarnya. Oh ya, tentu. Pertama ya memang kita juga memberikan beasiswa banyak sekarang. Total beasiswa yang kita berikan ada 12.000. Untuk level SMA lulus. Untuk level macam-macam mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi sampai program S2 dan S3 juga beberapa. Dan itu mayoritas 90% lebih lah adalah Papua. Oke. Dan di samping itu kan kita juga ada semacam balai latihan kerja lah. Balai latihan kerja. Itu udah melatih sekitar 4.000 orang asli Papua, anak-anak muda. Kira-kira 3.000 udah kerja di Freeport, selebihnya kerja di tempat lain. Dan ini terus kita terapkan dan prioritas kita emang untuk penerimaan pegawai itu prioritasnya adalah Papua. Oke. Jadi ring satunya adalah dari 7 suku sini, Amume, Kamoro, Dani, Damal, Duga, dan Me. Baru ring 2-nya meluas. Baru ring 2-nya ke Papua yang lebih luas. Baru ring 3-nya ke luar Papua. Angkatan kerja antar daerah katanya. Angkatan kerja antar daerah. Iya. Dan itu tercermin tadi di parade dan HUT kemerdekaan tadi Pak Tony ya. Dari sejumlah wilayah di Indonesia hadir dan memberikan keragaman dari Indonesia mininya di Freeport ini. Dan itu saya selalu bilang itu juga kelebihan kita, Pak. Adalah kita beragam. I see. Semakin beragam kita menyadari bahwa kita memang harus semakin satu. Oke. Itu kenapa juga konsernya disebut kita satu ya. Kita satu. Mengingatkan lagi, meskipun kita beragam dari banyak suku yang berbeda, kita punya satu keluarga dan punya tujuan yang besar yang sama. Nah, kembali ke yang konser tadi kita obrolin Pak dan ulang tahun kemerdekaan ini. Freeport kan menjadi tempat di mana putra-putra terbaik di tambang itu bergabung di sini Pak ya. Dan mereka berelasi dan kita melihat juga ada beberapa tantangan sebenarnya. Apa yang sekarang tantangan paling nyata dari Freeport Pak? Tantangan alam yang selalu ada. Lihat aja ini situasi seperti ini tiba-tiba bisa ada hujan. Bayangkan waktu banjir pada bulan Februari itu banjirnya di sana di Mil. Bayangkan kalau air turun dari atas. Dia banjirnya nggak menggenang begitu, tapi menggelontornya bersama dengan longsoran material. Jadi bulldozer tuh ke bawah Pak. Bulldozer itu kan berat. Itu ke bawah air sama. Ke bawah air. Materialnya. Pipa air kita itu ke bawah. Conveyor belt kita ke bawah air. Itu kan betul-betul satu hal yang di luar kendali sama sekali. Walaupun kita ada early warning system, itu udah early warning system kita udah memberitahu alert. Sudah mulai ini akan ada. Jadi kita udah sikirkan orang-orang dulu ya pertama kan. Jadi makanya korbannya nggak ada sama sekali. Tapi hanya peralatan saja. Dan itu salah satu tantangan yang besar yang kita hadapi. Oke, ada tantangan soal lingkungan, Pak. Seringkali juga dipertanyakan oleh teman-teman atau orang-orang yang nggak pernah lihat ke sini. Sebenarnya itu apa yang jadi memang kalau dilihat dari tantangan soal lingkungan kan di kami ini ada 2 dampak besar. Yaitu overburden tadi. Harus mengangkat tadi. Pas itu kan kita tempatkan di tempat yang sudah didedikasikan untuk itu. Overburden. Dan itu sekarang kita kelola overburdennya supaya dia tidak terjadi erosi, sehingga tidak menurunkan sedimentasi ke sungai. Dan itu sedang kita kerjakan dan hasilnya sudah sangat baik. Dan overburdennya kan udah nggak ada lagi. Jadi itu udah bukan jadi tantangan lagi. Tinggal kita sekarang lagi reklamasi semuanya itu. Overburden itu udah lebih dari 500 hektar kita reklamasi. Dan tantangan kedua adalah soal tailing. Tailing yang kemarin kita lihat juga sambil jadi 200.000 ton produksi kita biji itu kan 97%-nya jadi tailing. Hanya 3%. Hanya 3% yang jadi konsentrat. Karena terjadi proses konsentrasi kan. Nah ini kan prosesnya adalah bahwa biji itu dihancurkan, di crusher,
kemudian pakai grinding ball itu dia dihancurkan secara menjadi lebih halus, kemudian dicampur reagen ya atau sejenis alkohol itu sehingga untuk mereka mengapung. Itu yang diambil. Itu yang diambil. Jadi seluruh proses ini nggak ada proses kimia. Zero chemical. Zero. Oke. Jadi dia batuan yang dihancurkan kemudian turun lagi dalam bentuk pasir. Ukurannya aja yang berbeda. Ukuran. Kandungannya sama sebenarnya. Kandungannya sama. Jadi batuan aja itu. Oke. Jadi kemudian dialirkan melalui sistem aliran sungai yang memang berdasarkan izin dari pemerintah, ya baik dari kabupaten, dari provinsi, dari KLHK. Itu memang sistem aliran sungai itu untuk fungsinya adalah untuk transportasi tailing, tidak untuk fungsi yang lain-lainnya. Dan itu kemudian tailing itu diendapkan di satu dataran, di dataran rendah yang luasnya 23.000 hektar. Nah memang yang dilalui oleh tailing ini akan mati dulu. Jadi pohon-pohonnya karena tertutup pori-porinya, karena ini kan partikelnya halus sekali. Sehingga akan mati dulu, tapi kemudian dia akan tumbuh lagi. Secara alami sudah sebagian besar sudah menjadi rumput, dan sebagian yang sudah tidak aktif lagi itu sudah menjadi hutan muda kembali, bahkan sudah menjadi hutan sekunder. Setelah 15-20 10 tahun tuh jadi hutan muda, 20 tahun udah jadi hutan sekunder. Jadi ini dampaknya memang besar. Tapi kan kita kemudian memitigasi. Pertama, tailing itu tidak beracun, tidak berbahaya. Sudah lolos uji subkronik, uji TCLP, LD50, LC50 yang menggunakan tikus dan lain sebagainya. Itu lolos semuanya. Tapi volumenya memang besar. Volume itu yang dikategorikan tailing itu sebagai limbah berbahaya. Masih dikategorikan sebagai limbah B3. Karena volumenya. Tapi sudah kita lihat, kita buktikan waktu beberapa hari lalu kan kita ke Mil 21, kita lihat pohon tumbuh subur di situ, buah-buahan tumbuh, ikan tumbuh subur, dan kita juga makan dari situ, nggak ada dampak terhadap manusia. Tapi kemudian kan tailing ini nantinya setelah Freeport ini kemudian berhenti, proses penambangannya berhenti, selesai, ini kemudian akan dihijaukan kembali semuanya. Dan sekarang ini tailing itu udah lebih dari 1.000 hektar sudah kembali ke direklamasi. Dan kita juga ada 4.000 hektar lainnya di wilayah Jayapura yang kita lakukan reklamasi. Yang reklamasi maksudnya penanaman kembali pohon-pohon. Jadi total udah ada 5.000, di samping juga komitmen kita untuk menanam mangrove ya. Menanam mangrove baik di Mimika sini maupun ada 2.000 hektar di dekat IKN nih Pak. Luar pulau? Iya, di luar pulau. Sebagai bentuk kontribusi Freeport? Jadi kita komitmen 10.000 hektar. Sekarang ini udah 700 hektar, kita sampai dengan 2041 komit untuk menanam mangrove 10.000 hektar. Jadi nggak hanya diberi pengetahuan tentang mengelola kota Kuala Kencana, tapi juga diberi mangrove di sana, di IKN. Dan kita yang namanya program lingkungan hidup itu cukup ekstensif lah program kita. Tapi dua dampak besarnya yaitu tailing dan overburden tadi. Overburdennya sudah tidak. Dan terutama dampak di daerah di dataran rendah, tailing itu kan ada 5 desa ya, 5 desa yang terdampak di situ. Itu semuanya kita berikan program yang namanya program rekognisi kepada mereka. Itu pembangunan fasilitas perumahan ada ribuan ya, ada hampir 3.000 perumahan dibangun untuk masyarakat. Jalanan, jembatan, termasuk itu kan karena adanya tailing, kemudian ada proses pendangkalan di muara. Itu juga mereka kita berikan motor tempel, kita bangunkan pabrik es supaya mereka bisa melaut lebih jauh dengan menggunakan perahu motor yang lebih baik. Ya kan, dengan adanya es batu, jadi mereka bisa melaut lebih lama. Dan hasilnya bisa lebih banyak. Kita bekerja sama dengan keuskupan juga di Timika untuk membina mereka bagaimana mereka bisa memproduksi sesuatu yang punya nilai tambah lebih lah. Jadi bukan hanya ikan mentah saja, tapi kemudian ada beberapa yang mulai diproses, diolah. Ada perkebunan kelapa di situ 500 hektar kita bangunkan buat mereka, perkebunan sagu hampir 100 hektar. Ada pabrik sagu juga di situ buat masyarakat di dataran rendah supaya mereka bisa kemudian punya perekonomian yang lebih baik lah. Ada 200 UMKM yang kita bina dengan total return itu sudah sampai 270 miliar ya. Nah,
program-program itu kita berikan juga untuk merekognisi bahwa wilayahnya mereka terdampak. Jadi kayak bagian dari pertanggungjawaban atas apa yang mereka kena ya karena dampak itu ya. Dan itu tadi ada program kesehatan dan pendidikan yang sangat masif ya. Program kesehatan itu mereka semuanya berobat gratis, mulai dari masuk angin sampai operasi besar, sampai harus medevac ke luar Papua juga kita lakukan, itu semuanya gratis buat mereka. Walaupun pada saat itu belum ada BPJS, tapi semuanya udah gratis. Nah, tadi mencerita utuh ya tentang Freeport, lalu positioning Freeport sebagai perusahaan tembaga di dunia itu sekarang apa, Pak? Kalau Freeport ini sekarang tambang bawah tanah kita adalah tambang bawah tanah terbesar di dunia. Sih. Kayaknya semua teknologi terbaru diaplikasikan di situ. Dan yang paling advance lah dalam hal teknologi ya. Kita mengendalikan di Grasberg Block Caving itu kita mengendalikan semua alat berat itu pakai secara remote kan. Pengangkutan bijinya pun juga pakai kereta listrik yang emisinya nol ya. Betul. 110.000 ton biji per hari itu diangkut dengan kereta dengan emisi nol. Ini dibandingkan dengan pada saat kita masih mengelola tambang terbuka, jumlah 100.000 ton itu kalau pakai truk karbonnya itu bisa berapa banyak karbon yang diemisi gitu kan. Karena pakai diesel semua. Jadi dengan itu kita bisa menurunkan sampai dengan saat ini menurunkan emisi karbon sudah 22% dengan komitmen 30% di tahun 2030. Dan mungkin bisa lebih dari 30%. Karena nanti kita akan rencana mengganti PLTU kita yang pakai batu bara dengan LNG. Tahun berapa, Pak? Itu rencana tahun 2027 selesai. Jadi kalau itu kita gantikan, emisi karbonnya kan lebih turun lagi. Dan positioning ini menjadi kayak identitas baru dari Freeport ya, Pak? Ya, itu pun kita belum menghitung karbon yang kita capture dengan kita melakukan reklamasi sekian ribu hektar itu. Dan mangrove juga. Dan mangrove-nya juga. Mangrove kan menyimpan karbon jauh lebih banyak dibandingkan dengan tumbuhan lain. Kalau itu kita hitung lagi, ya mungkin kita bisa mendapatkan kredit lagi dari situ. Tapi kita belum melakukan penghitungan itu. Jadi upaya untuk menjaga lingkungan dalam konteks pertambangan dilakukan dengan teknologi yang diubah, lalu bawah tanah itu menggunakan zero emission tadi ya, pakai baterai dan sebagainya. Di kereta itu akan berkontribusi besar di 2030 nanti ya, yang akan jadi pijakan bersama. Indonesia berhasil nggak tuh pada posisi itu? Jadi kita ikut berkontribusi lah terhadap rencana pemerintah untuk net zero emission di tahun 2060. Kenapa kita nggak bikin plan sampai 2060? Karena izin kita sampai 2041. Pak. Tapi kalau lihat dari potensi tambangnya sebenarnya masih besar, Pak? Masih besar loh, Pak. Di bawahnya ini, di bawahnya yang tambang yang sekarang ada sumber daya yang besar sekali. Tapi kan itu harus dilakukan eksplorasi detail untuk bisa menentukan itu jadi cadangannya berapa. Sementara saya nggak punya justifikasi untuk melakukan pembiayaan eksplorasi detail. Kenapa? Loh, kan kita mesti punya cadangan untuk lebih sampai dari 2041. Dengan cadangan yang sekarang kita bisa menambang sampai 2050. Jadi saya bagaimana justifikasi saya kalau jadi kita diberikan perpanjangan waktu. Kita gali lagi bahwa kita eksplorasi lagi dan yakin sekali dapat. Dapat ya. Tapi pertimbangan pemerintah memberi termin 20 tahunan itu? Itu kan peraturan perundang-undangan, Pak. Ya, peraturan undang-undangan. Tapi kan kalau peraturan perundang-undangan yang sekarang ini udah membolehkan kalau ada punya hulu dan hilirnya dalam satu integrated ya, itu bisa diperpanjang setiap 10 tahun sampai dengan cadangannya habis. I see. Ini bisa jadi kode keras nih kemarin Pak Jokowi pakai pidato datang ke smelter itu kan kayak tanda bahwa ini sudah terintegrasi nih. Dari mulai terintegrasi, eksploitasi lalu dimurnikan ya. Iya. Menjadi lembar-lembar tembaga. Itu terintegrasi. Memenuhi syarat. Mudah-mudahan 2041 berlanjut nih ke. Ya karena memang gini, kalau masih ada sumber daya di bawahnya, kemudian tidak dimanfaatkan. Kalau dari sisi pertambangan itu adalah tidak melakukan konservasi pertambangan. Konservasi pertambangan itu adalah sudah terjadi perubahan bentang alam, ya perlu dimaksimalkan. Tidak mudah dihentikan. Akan menjadi benefit buat seluruh
pemangku kepentingan kalau itu dilanjutkan. Buat Papua, buat Kabupaten Mimika, untuk masyarakat sini, untuk karyawan, untuk Indonesia, untuk pemegang saham, untuk semua pihak. Negara kan bisa mendapatkan 4 miliar dolar per tahun. Tambahan lagi gitu kan. 2041 ke sana. Masyarakat akan bisa menikmati program-program kita juga. Karyawan akan bisa lanjut ke tenaga kerja 30.000 orang akan terus berputar, bergulir kan. Kalau nggak kan semuanya berhenti di 2041. Ya, padahal potensinya masih besar. Program pengembangan masyarakat kita berhenti juga 2041. Beasiswanya berhenti juga. UMKM-nya ya berhenti juga. Ya kita berharap semoga apa yang ditambang ini terus berjalan dengan baik, smelternya beroperasi dengan bagus, integrasinya terjadi, maka perpanjangan yang 20 tahunan dan bisa semuanya menerima manfaat pasti. Menerima manfaatnya. Terakhir sekali, Pak Tony kalau bikin acara atau kumpul itu selalu menyanyikan lagu Queen. Nah, ini apa sebenarnya? Selain karena apa warna suara atau apa? Sebenarnya warna suara saya sama Freddie Mercury sih nggak sama-sama amat. Kayak saya penasaran. Cuma mungkin cara menyanyikannya aja barangkali yang mirip. Tapi kalau warna suara enggak lah. Tapi kan gini, dulu kan grup band saya Solid 80 itu kalau bawain lagu Queen paling 30%-nya lah. Kalau kita konser 10 lagu Queen-nya paling 3 atau 4. Selebihnya ada lagu-lagu lain. Lagu sendiri juga ada. Tapi dengan berjalannya waktu, kebanyakan audiens itu suka maunya kita bawain lagu Queen. Jadi begitu saya tampil, dia harapannya adalah nyanyi lagu Queen. Jadi kayak memberikan pemenuhan harapan atas audiens punya keinginan ya. Based on popular demand kayak gitu. Jadi saya pernah satu waktu sama ADMS lagi di acara apa gitu, saya nyanyi lagu jazz gitu, lagu Tony Bennett. ADMS, lu ternyata bisa lagi nyanyi lagu jazz ya. Baru saya bilang dia. Saya tuh musik ya overall banget, cuman memang lebih suka rock ya. Tapi saya suruh nyanyi lagu pop, yang itu ya bisa lah. Tapi lagu jazz juga bisa. Popular demand-nya adalah Queen. Lagu favoritnya apa, Pak? Kalau lagu favorit Bohemian Rhapsody. Itu lagu paling susah itu. Iya. Bahkan Queen aja katanya nggak pernah mau tampil live dengan itu full ya. Solid 80 sering tampil live dengan lagu full itu. Kalau Freddie masih ada mungkin dia hormat nih. Ada band di Indonesia menyanyikan joking orang-orang itu kalau ada festival lagu Queen, itu Solid 80 juara 1. Queen juara 2. Masuk itu. Bohemian Rhapsody itu lagu panjang banget ya. Dan itu lagu abadi sih kayaknya. Generasi anak saya tuh suka juga. Apalagi ada filmnya gitu kan, kemudian membangkitkan yang lagi. Biopik itu ya. Tapi film itu membuat kita dapat banyak tawaran main. Jadi waktunya habis langsung laku. Langsung laku lagi. Wah, siapa yang juara 1 lomba lagu Queen, yang juara 2-nya Queen? Solid 80. Lagu lain, Pak? Itu aja. Yang sudah nyanyikan biar The Champion tuh. Ya, biar itu kayak bagian dari semangat. Bagian dari membangkit semangat aja. Dan kita di Prambanan waktu itu tiba-tiba Pak Tony lagi festival jazz. Ada. Itu kan based on popular demand juga, itu di luar rencana. Itu di luar rencana, tahu-tahu tiba-tiba organisasi bilang, Tony, satu lagu boleh nggak biar The Champion? Waduh. Ya boleh aja. Ya udah kita atur ya. Dikasih lah di tengah-tengah. Juga ya kemarin ya, kakak itu. Tiba-tiba manggil Pak Tony lagi asik-asik duduk sama ibu, ditarik Pak Tony masuk. Dan ambillah lagu itu. Dan ekspresi kakak saya nggak duga itu bisa bersimpuh. Depan, wah, lihat ratunya bernyanyi atau rajanya. Oke Pak Tony, makasih banyak ngobrolnya. Terima kasih sama-sama. Dapat kesegaran, tidak hanya udara yang kita hirup, tapi juga pengetahuan karena memimpin dengan gaya sebagai keluarga, lalu mengikuti semua sebagai bagian yang nilai harus diperjuangkan bersama. Dan pemimpin itu ada Tuturi Handayani tadi, saya baru dengar dari Pak Tony nih. Orang Manado tapi Jawa juga. Tuturi Handayani, pemimpin yang di depan jadi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Ya kan itu lengkap lah itu yang diajarkan. Dan kelihatan bahwa banyak karyawan yang sudah menanti untuk foto bersama karena merasa bahwa ini pemimpinnya ada di sini. Dicintai dengan sungguh. Thank you Pak Tony. Oke, Mas Dino, terima kasih sama-sama. Nanti kita malam lanjut nih. Siap.